Learn to see asset, not as it is, but what it could become. Jadi jangan lihat seperti ini nih. Lihat aset itu kecil, enggak. Bisa jadi apa dia. Jadi si kecil ini bisa jadi, cara melihatnya seperti itu. Lihat angkringan, wah ini angkringan bisa jadi aset besar nih ya. Jadi yang kecil-kecil jangan dilihat seperti kecilnya, tapi dilihat bisa jadi apa dia. Bisa jadi aset yang besar. Ini contoh. Kalau Anda jalan-jalan lihat rumah kayak gini ya, jangan lihat rumah yang bagus. Gini, ini pasti mahal dijual. Kalau rumah kayak gini pasti dijual murah. Orang pada nggak mau. Ya, jadi tugas Anda cari rumah seperti ini, datangin yang punyanya, terus Anda bawa ke bank. Anda udah dipercaya sama bank, kasih tuh pinjaman, misalkan rumah kayak gini paling 50 juta, 60 juta. Dah, dibayarin tuh sama bank, 60 juta pinjaman. Lalu Anda perbaiki, paling 15-20 juta. Jadi bagus seperti ini Anda jual. Tutupin uang bank. Udah, Anda keuntungan. Lakukan itu terus-menerus. Ya, jadi nggak pakai uang Anda, pakai uang bank, Izin Pak, pasti Anda ada yang beli. Ya, silakan. bisa diulangi Pak mengenai hal ini? Ya, jadi Anda cari rumah-rumah yang seperti ini, yang maksudnya yang udah jelek itu, rusak, tapi bisa Anda perbaiki. Ya, terus datangi yang punyanya, Anda ngobrol. Pak, ini dijual berapa? Pasti kan Anda tinggal nego. Pak, bisa dibayar sebulan, 2 bulan, kayak gitu. Saya mau ke bank, nanti Pak uangnya turun dari bank, baru saya beli ya. Tapi dibayarnya Pak, misalkan tundalah sebulan, saya akan perbaiki dulu, nanti obrolin, karena dia pasti nggak ada yang beli. Susah kan rumah kayak gini. Jadi harus diperbaiki dulu, baru dia akan laku. Nah, uangnya dari mana untuk perbaikannya? Anda datengin bank. Bank, saya mau beli ini. Harganya sekian. Ya, udah turun tuh pinjaman dari bank Anda perbaiki. Atau nggak usah ke bank, misalkan ke orang tua atau teman, karena harganya misalkan murah, cuma hanya 50 juta. Kan ini kecil. Ya, pinjam orang tua, pinjam teman, pinjam guru, pinjam saya. Misalkan Anda tinggal buktikan ke saya, Pak, ini setelah dijual akan sekian harganya. Ini misalkan udah dijual, beli 50, yang gini sih ini bisa dijual 150. Ya, mungkin buat renovasi, ya Anda butuh 30. Buat urus itu ini segala macam. Tambah 10 lagi misalkan. Profit Anda 40 juta. Kerjaan berapa lama ini? Ya, paling sebulan selesai. Ya, jangan, yang penting bukan itu angkanya, yang penting caranya Anda melakukan. Udah nanti diulangi lagi, misalkan dengan aset yang 100 juta. Ulangi lagi lama-lama, kalau memang Anda ahli bisa cari aset yang 1M. Ya, dijual 5M, 3M, diperbaiki rumahnya. Ya. Jadi siapa yang akan membiayai ini? Banyak, investor bisa, bank bisa. Makanya Anda harus dipercaya sama bank atau investor. Ya, ya, ada pertanyaan? Ini namanya KPR Revolution, cara pintar memanfaatkan kredit rumah yang macet. Ya, Anda kalau datang ke bank, misalkan ke bank BTN ya, BTN itu banyak rumah-rumah yang macet. Kalau Anda punya teman saudara yang kerja di bank, tanya, ada kredit yang macet nggak? Ya, kredit macet itu apa? Dia nyicil udah nggak bisa. Misalkan rumah bagus juga ada. Ya, kredit nyicil nggak bisa, ya bisa Anda beli. Itu biasanya harganya murah, apalagi kalau sudah dilelang sama bank. Udah Anda perbaiki, Anda jual. Itu satu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini kan ini jadi bisnis ini ya, property agent nih namanya ya, agen properti. Nah, ke depannya yang dijual belikan bukan hanya rumah. Anda cari perusahaan yang rusak juga. Ini namanya bisnis brokerage. Jual beli bisnis. Nah, jadi ini contohnya. Dulu ada bisnis kayak gini nih, bisnis Gojek. Sebenarnya jelek ya, diperbaiki sama Pak Nadiem Makarim menjadi Gojek. Triliunan harganya. Diperbaiki. Ya, sama seperti rumah. Makanya ada bisnis misalkan bisnis kuliner rumahan. Ya, mau lesehan, angkringan atau apa. Oh, Anda tahu ini bisa diperbaiki, dibesarkan. Ya sudah, Anda bisa beli, perbaiki, besarkan, Anda jual. Nah, itu perusahaan jual. Ya,
Nah, ini yang dilakukan Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu kerjaannya jual beli bisnis. Ya, perusahaan yang rusak, oleng, dia beli, dia perbaiki, dia jual. Ya, Sandiaga Uno. Jadi pada saat seperti sekarang nih banyak perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dia banyak beli-beli. Ya, untuk nanti dijual pada saat harga bagus. Gojek sama Garuda, ya, Anda lihat perbedaannya, kita pernah bicarakan ini. Kalau mau milih mending mana? Mending Anda punya Garuda atau mending punya Gojek? Gojek, Pak. Iya, kenapa ingin punya Gojek, Mas? Profitnya lebih menguntungkan dan terus berkesinambungan, Pak. Ya, kembali lagi tadi saya bilang, punya bisnis bukan untuk cari profit. Nilai perusahaannya yang naik, bukan profitnya. Ya, belum tentu sekarang Gojek profitnya lebih besar dari Garuda, belum tentu. Ya, tapi harga perusahaannya ini sudah 180 triliun. Ini sekarang mungkin 50 triliunan. Tapi asetnya banyak, hutangnya banyak nih. Pesawat aja 1T1. Ya. Ini asetnya nggak banyak, tapi nilainya tinggi. Profitnya mungkin juga minus. Dia bakar uang terus mungkin, tapi nggak masalah ya. Yang penting aja nilai perusahaannya. Anda jual juga, jual belikan laku. Tapi Anda jual belikan Garuda belum tentu ada yang mau beli. Ya, karena nilai asetnya dan tanggungannya lebih besar daripada harganya. Jadi Anda bikin perusahaan itu bukan, kembali lagi, bukan untuk cari profit. Hanya itu. Kalau Anda berpikirnya jual beli perusahaan, ya. Jadi Anda cari angkringan tuh, wah Anda tahu teman Anda nih mau punya pensiunan, mau pingin usaha angkringan, ya udah. Anda cari orang angkringan yang mau dijual, Anda perbaiki, jual ke dia. Ya, ini udah jalan Pak, ini penunggunya, ini pasarnya, ini akan belinya, ini yang akan menggorengnya. Udah yang investor itu, udah saya beli 50 juta ya. Untung pada Anda bikinnya mungkin hanya 20 misalkan. Ya. Pintar-pintar Anda bikin perusahaan seperti itu, Anda jual.